Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arika Ardianti, bisa dipanggil Arika. Saya mahasiswa IPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemaparan tentang kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada praktek baik ini, saya menerapkan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SDN Antirogo 04 Jember, tempat saya PPL, yaitu di kelas 4. Gambaran umum mengenai persentase kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah yaitu 25% untuk siswa yang berpikir kritis tinggi dalam kelas 4, 10% siswa yang berpikir kritis tahap sedang, dan 65% siswa yang berpikir kritis rendah. Setelah saya mengobservasi mengenai kemampuan peserta didik, jadi apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama, sebagai seorang guru, saya mengubah metode dari teacher center menjadi student center, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan yang kedua, saya harus menganalisis zone of proximal development peserta didik dan memberikan scaffolding atau bantuan secara bertahap sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berikut praktik baik intervensi penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik. Kita ketahui, zone of proximal development merupakan jarak antara tingkat perkembangan atau kesenjangan kemampuan yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman. Lalu scaffolding itu sendiri merupakan pemberian sejumlah bantuan selama tahap-tahap pembelajaran. Kemudian kita mengurangi secara bertahap bantuan-bantuan yang telah diberikan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dalam metode scaffolding yang pertama yaitu motivation, kita memberikan motivasi agar siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, modeling. Dalam proses pembelajaran, kita juga harus menyediakan media pembelajaran sebagai contoh seperti media konkret ataupun media audiovisual. Yang ketiga, reminder, yaitu kita mengingatkan kembali dari materi sebelum dan materi yang dipelajari saat ini dan apa keterkaitannya. Yang keempat yaitu checking. Kita juga harus memastikan apakah peserta didik mampu mengerjakan soal-soal evaluasi yang telah kita berikan dan apakah peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam tahapan scaffolding pembelajaran, yang pertama kita memusatkan pembelajaran pada peserta didik atau student center. Yang kedua, pemberian pertanyaan pemantik. Yang ketiga, kita memberi kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, menampilkan media yang menarik sesuai gaya belajar peserta didik. Berikut bentuk scaffolding atau pemberian bantuan secara bertahap yang diterapkan dalam pembelajaran IPAS materi transformasi energi. Berikut bantuan langsung dari guru dan bantuan dengan teman sejawat. Inilah hasil yang dicapai setelah kita melakukan penerapan scaffolding Zone of Proximal Development pada peserta didik dalam pembelajaran IPAS kelas 4. Yang pertama, guru dapat mengkondisikan peserta didik dalam kelompok agar terjadi interaksi belajar yang minimalisir kesenjangan peserta didik
didik dalam memahami suatu materi. Yang kedua, dalam memecahkan sebuah masalah dalam kelompok, peserta didik mampu mengungkapkan kesulitan dan temannya dapat membantu menjelaskan materi tersebut. Untuk yang ketiga, penerapan scaffolding atau pemberian bantuan dalam pembelajaran di kelas membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan antusias. Yang keempat, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan menambah kreativitas dengan diskusi kelompok membuat suatu eksperimen. Yang kelima, dalam proses diskusi dan tanya jawab dapat merangsang peserta didik dalam berpikir kritis dan aktif serta merangsang kepedulian antar peserta didik tersebut. Berikut praktek baik yang telah saya laksanakan dalam PPL saya di SDN Andirogo 04. Semoga menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.